Hai teman-teman Korean Zone, kita kembali dengan berita terupdate dari K-pop. Yang pertama, penggemar dari 28 negara di 6 benua bersatu untuk menghormati ulang tahun Jackson Wang dengan cara yang berarti. Sebulan bisa berlalu dengan cepat dan hampir tidak berarti apa-apa. Dan di sisi lain, sebulan bisa membuat perbedaan. Yang terakhir itu adalah kekuatan pendorong di balik proyek yang dipimpin oleh akun Twitter OT7AGA yang menghormati dan merayakan Jackson Wang dari GOT7. Untuk merayakan ulang tahunnya ke-27 pada tanggal 28 Maret, tim penggemar Jackson yang bersemangat mengumpulkan penggemar setianya di seluruh dunia bernama I Got 7 yang dikenal sebagai Agase untuk menyumbang di 28 badan amal yang berbeda atas namanya. Terinspirasi oleh kepribadian Jackson yang penuh perhatian dan hangat, para penggemarnya mewujudkan tekad yang datang secara alami ke Jackson karena ia dikenal untuk mendorong para penggemarnya untuk memperbaiki diri mereka sendiri, untuk tegas dalam pendirian mereka, dan untuk mengulurkan tangan membantu mereka yang membutuhkan. Tidak mengherankan jika organisasi-organisasi tersebut memilih untuk bertujuan memberantas masalah global kekerasan dalam rumah tangga, perbudakan seksual, dan perdagangan manusia. Organisasi-organisasi ini berusaha untuk menarik korban dari situasi yang mengerikan dan untuk membekali mereka dengan sumber daya dan akses ke keadilan, keamanan, dan kesempatan untuk menjalani kehidupan yang layak mereka dapatkan. I Got 7 dari negara-negara seperti Korea Selatan, Thailand, Jepang, Amerika Latin, Meksiko, Amerika Utara, Afrika, Spanyol, Turki, Filipina, Australia, Maroko, serta negara-negara di Timur Tengah seperti Palestina dan Yordania memberikan kontribusi untuk ini. Dengan menunjukkan cinta dan dukungan yang mengesankan untuk Jackson, Agase berharap banyak orang yang akan mengambil hati tekad Jackson. Dia telah berulang kali hidup dengan filosofinya sendiri dan menolak untuk membiarkan sikap dan tindakan negatif orang lain terhadapnya, mendefinisikan atau menghentikannya untuk mencapai tujuannya, dan itu dengan sendirinya adalah alasan untuk menginspirasi orang lain untuk mengikuti jejaknya. Apakah kita dekat atau jauh dari satu sama lain, sedikit kebaikan dapat mempersatukan kita. Dalam kata-kata Jackson sendiri, meskipun kami mungkin tampak jauh satu sama lain, kami mungkin lebih dekat dari yang kami kira, kata Jackson. Selamat ulang tahun, Jackson. Yang kedua, Replay 1988 mendapat pujian yang terlambat atas keberhasilan penggambaran komedi hitam tentang protes mahasiswa. Mengingat kepekaan tentang sejarah distorsi drama Korea, Replay 1988 terlambat menjadi sorotan. Drama ini menerima pujian atas penggambaran yang sukses dari protes siswa, dengan cara yang menyenangkan yang sesuai dengan drama tanpa meremehkan penderitaan yang menjadi penyebab protes. Dalam utas Twitter menjadi viral di kalangan orang Korea, pengguna ini mengungkapkan bagaimana drama tersebut berhasil memasukkan peristiwa penting dalam drama. Karena drama tersebut berlangsung antara pertengahan 1980-an hingga awal 1990-an, gerakan itu secara alami menjadi bagian dari sejarah selama dekade tersebut. Namun, jika digambarkan dengan cara yang salah, hal itu akan membawa banyak kerugian bagi mereka yang terlibat dalam peristiwa sejarah tersebut. Saya pikir, sebuah karya yang patut dipuji karena menggambarkan protes siswa sebagai komedi hitam akan menjadi episode kelima dari Replay 1988. Di bagian pertama, Sung Dong-il menyelamatkan seorang siswa yang sedang berlari pergi selama protes dan memberinya uang untuk membeli makanan saat mengirimnya dalam perjalanan. Sementara dia memarahi putrinya sendiri setelah mencium bau gas air mata padanya. Dalam adegan yang disebutkan, Sung Dong-il melindungi seorang pengunjuk rasa mahasiswa saat dia dikejar-kejar oleh petugas Badan Keamanan Nasional. Mengetahui bahwa pemrotes akan disiksa jika dia tertangkap, Sung Dong-il berpura-pura sebagai ayah dari pemrotes dan membawanya pergi secara alami. Sifat lembutnya terhadap pemrotes kontras dengan omelannya yang keras terhadap putrinya, Sung Bora. Bora secara aktif berpartisipasi dalam protes yang mengecewakan orang tuanya. Sung Dong-il ditulis sebagai karakter yang berasal dari provinsi Jeollado dan masuk akal sebagai kesimpulan bahwa dia sudah kehilangan anggota keluarganya karena suatu gerakan. Oleh karena itu, adegan di mana dia memarahi putrinya dengan mengatakan dia akan mengacaukan hidupnya dan bahwa keluarganya semua akan mati jika dia melanjutkannya. Pengguna terus menjelaskan bahwa saat itu banyak orang tua akan memberitahu anak-anak mereka di daerah protes Seoul bahwa itu baik-baik saja selama mereka tidak berada di garis depan protes. Namun karena kebanyakan orang tewas dalam pembantaian Gwangju di Jeollado di mana bahkan orang-orang tidak terlibat dalam gerakan tersebut dibunuh, wajar jika Sung Dong-il mengambil tindakan yang lebih keras dengan putrinya.
Tindakan Sung Dong-il digambarkan secara akurat ke dalam sejarah, di mana drama berhasil melakukan komedi hitam adalah di mana Sung Dong-il mengunci putrinya di kamarnya dan menolak memberinya makanan atau air sampai dia berjanji untuk mundur. Pada akhirnya, ketika Sung Dong-il menjemput Bora dari kantor polisi karena memprotes, dia tidak dapat memarahinya karena dia tahu jauh di lubuk hatinya bahwa apa yang dia lakukan itu benar. Yang ketiga, Taeyeon mendonasikan 50 juta won atas nama Jungkook BTS karena meningkatkan penjualan kombucha. Jungkook BTS yang baru-baru ini meminum kombucha dalam siaran langsung dengan penggemar meningkatkan penjualan teh company Taeyeon sebesar 500%. Setelah melihat peningkatan penjualan, Taeyeon berterima kasih kepada Jungkook melalui media sosial atas penyebutannya dan mengungkapkan bahwa persediaan mereka terjual habis hanya dalam waktu 3 hari. Jungkook yang kemudian mengadakan live streaming lainnya mengungkapkan bahwa dia tidak dapat lagi membeli kombucha karena ARMY telah membeli semua kombucha tersebut. Taeyeon kemudian meninggalkan postingan di Twitter yang menyatakan bahwa mereka akan menyiapkan 200 kotak untuk Jungkook kapanpun dia membutuhkannya. Baru-baru ini Taeyeon mengungkapkan bahwa mereka telah menyumbangkan 50 juta won ke Mira Welfare Foundation untuk mengembalikan keuntungan kepada masyarakat bagi mereka yang kurang beruntung dalam pekerjaan karena COVID-19. Kepala Yayasan Kesejahteraan Milal, Kim In Jong, mengungkapkan, "Kami sangat berterima kasih karena memberikan harapan bagi mereka yang menunggu kesempatan untuk bekerja. Tentu saja, kami tahu ini bukan pertama kalinya Jungkook menjual produknya. Jungkook yang menjadari pengaruhnya berterima kasih kepada ARMY karena telah membantu bisnis lain selama masa-masa sulit ini." Yang keempat, penggemar V BTS Jepang mengadakan proyek pakaian untuk pohon untuknya. Hari ini, basis penggemar Jepangnya mengorganisir sebuah proyek untuknya, pakaian untuk pohon, di mana penggemar Jepang telah mendandani pohon dengan pakaian warna-warni yang berhubungan atau dipasangkan kembali dengan Taehyung atau Tata. Taehyung memiliki pengaruh terbesar di Jepang, seperti yang kita tahu bahwa dia adalah satu-satunya idola Korea solo yang mencapai nomor 1 di iTunes Jepang dengan Sweet Night, dan lagunya masih berada di tangga lagu sampai sekarang, mencerminkan kekuatannya. Sebuah buku yang dibagikan Taehyung menjadi favoritnya dalam sebuah wawancara telah menjadi buku terlaris nomor 1 di Amazon Jepang 3 hari setelah diterbitkan di Jepang, menunjukkan kekuatan mereknya. Taehyung dikenal dengan basis penggemar terbesarnya. Penggemarnya tidak menahan diri untuk mendukungnya, dan itu bahkan bermakna ketika dukungan mereka diperhatikan oleh idola itu sendiri. Seperti baru-baru ini, proyek dukungan dari fanbase Cina-nya Vibar dan fansite Korea Nunavi mendapat perhatian di acara You Quiz on the Block. MC berkata, "Wow, ARMY membeli iklan untuk kita, terima kasih banyak." Vibar sangat senang melakukan proyek ini dengan Nunavi dan penggemar Korea. Satu hal lagi yang baik adalah MCU dan anggota BTS menyadari itu dilakukan oleh mereka. Jadi, bagaimana menurut kalian tentang ini? Beri komentar di bawah. Klik subscribe, like, share, dan klik lonceng. Mari kita sama-sama jadikan channel ini berguna bagi K-popers Indonesia. Sekian video kali ini, sampai jumpa lagi.